Petugas Ardi, lihat dirimu sekarang. Kau memang pantas mendapatkannya. Jangan pura-pura mati. Sel tahanan Kekaisaran Valoria pasti dingin di sini. Bertransmigrasi ke Kekaisaran Valoria. Kupikir dengan satu tebasan, aku bisa membawa era kemakmuran. Sampai gelombang iblis menerobos kota 3 tahun lalu. Kedua orang tuaku gugur dalam pertempuran. Racun iblis melumpuhkan semua meridianku. Aku tak bisa lagi melawan iblis. Rekan-rekanku dulu memperlakukanku seperti anjing liar. Bahkan tunanganku, Putri, membatalkan pertunangan kami di depan umum. 3 hari lalu, saat berpatroli, aku mencium aura iblis dari iring-iringan pejabat, persis seperti iblis yang membunuh orang tuaku 3 tahun lalu. Beraninya kau, Ardi, memfitnah utusan kekaisaran dari ibu kota, lemparkan dia ke penjara bawah tanah. Aku mempertaruhkan nyawa untuk melaporkannya, dan yang ku dapat hanya Tuan Ardi, sudah larut, dan Tuan datang sendiri. Apa perintah Tuan? bagaimana kau masuk ke sini? Di mana para penjaga di luar? Para petinggi di istanamu ingin kau mati. Itu saja yang perlu kau tahu. Lencana ini familiar? 3 tahun lalu, Raja Ular melahap orang tuamu hidup-hidup. Aku tepat di belakangnya, mengunyah beberapa tulang. Rasanya lezat. Ini tidak benar. Keluargaku, keluarga Ardi, mengorbankan jiwa untuk bangsa. Kami bertempur sampai mati untuk melindungi tanah ini. Kenapa aku harus berakhir terkoyak oleh iblis dan dibungkam oleh babi korup? Mendeteksi niat dendam ekstrim pada Tuan. Sistem sintesis pembasmi iblis terikat. Mengambil catatan pembasmian iblis Tuan. Diekstrak 28 esensi tingkat 1. Sintesis 10 kali lipat dipicu. Menggunakan esensi iblis untuk membangun kembali meridian Tuan yang rusak. Sintesis selesai. Memperoleh 2 esensi tingkat 2. Memperoleh sifat, amukan darah. Regenerasi lambat. Kamu pengecut. Tidak mungkin. Kamu palsu. Mati. Jangan bunuh aku. Tuanku, ampuni aku. Aku hanya mengikuti perintah. Perintah siapa? Siapa di balik ini? Aku. Aku bersumpah tidak tahu. Rajanya cuma bilang itu adalah orang besar dari ibu kota. Dia memberiku sebuah token. Menyuruhku membungkam seseorang. Karena kamu tidak tahu, turunlah dan minta maaf kepada orang tuaku atas dosa-dosamu. Kamu tahanan kurang ajar. Kamu berani melarikan diri? Dan kau bunuh pejabat yang baru masuk. Yang masuk itu bukan manusia sama sekali. Itu adalah iblis tingkat 2 dalam kulit manusia. Itu bohong. Pejabat itu memegang staf ibu kota dan masuk secara terbuka. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mau mati masih saja bohong. Orang-orang, tangkap dia. Jika dia melawan, bunuh dia di sini. Kalian semua, berhenti. Apa yang terjadi? Aku belum mati. Beraninya kalian main hakim sendiri di wilayahku? Nyonya. Tahanan hukuman mati Luming membunuh pejabat dari ibu kota, berusaha melarikan diri, dan bahkan mengklaim bahwa pejabat itu adalah iblis yang menyamar. Turun dan periksa. Bawa dia kepadaku hidup-hidup, atau bawa mayatnya. Ya, Nyonya. Tidak ada mayat pejabat di bawah. Hanya iblis mayat tanpa kepala. Jadi tentang pejabat itu. Dia benar-benar iblis yang menyamar. Kalian boleh pergi. Kalian semua, mundur 100 langkah. Tanpa perintahku, tidak ada yang mendekat. 4 tahun lalu, akulah yang bersalah padamu. Apa gunanya bicara itu sekarang? Meridianmu hancur. Dan aku punya musuh di mana-mana. Jika aku tidak memutuskan pertunangan kita, kamu pasti sudah mati. Aku harus memutuskan hubungan denganmu di depan umum. Selama kamu masih hidup, semua itu berharga. Jadi begitulah. Aku menemukan ini pada iblis itu.
Bagaimana mungkin iblis punya token ibu kota? Aku akan melaporkan ini dan segera menyelidikinya. Iblis yang membawa token ibu kota. Berarti petinggi sudah busuk sejak awal. Melaporkannya sama saja bunuh diri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tapi tubuhmu. Meridianmu sudah pulih. Aku perlu kamu memindahkanku ke kamp penebusan. Apa? Tidak, kamp penebusan penuh dengan penjahat keji. Hanya dengan berpura-pura menebus dosa dengan membunuh iblis, aku bisa menyamar. Baiklah, aku berjanji padamu. Hati-hati, aku akan tetap di biro penekan iblis, dan diam-diam menyelidiki Komandan Bayu. Bayu kejam, kamu harus hati-hati. Jadi kamu Ardi. Aku Komandan Agung. Salam, Komandan Agung. Nyonya Putri memberitahuku untuk menjagamu. Kalau begitu, aku di tanganmu. Tepat waktu. Kami baru dapat misi. Iblis mengamuk di Pegunungan Tandus. Karena kamu baru, ini kesempatan bagus untuk mencoba, anggap saja ini prestasi pertamamu. Terima kasih. Kamu pikir Putri bisa melindungimu? Aku akan melemparkanmu ke iblis untuk menjalankan perintah tuanku. Tempat sialan ini. Ku dengar tidak ada kelompok sebelumnya yang kembali. Kita langsung berjalan menuju kematian. Ada apa? Hari ini kita harus menenangkan Pegunungan Gersang. Hampir sampai. Ayo selesaikan dia di sini. Bunuh iblis. Siapapun yang melarikan diri akan dieksekusi di sini. Kau lihat itu? Itulah akibatnya jika lari. Semua, serang. Ardi. Momen besarmu tiba. Agung ingin kita menjadi makanan iblis. Kau mencoba membunuhku? Membunuh serigala hijau tingkat 2. Mengambil satu esensi tingkat 2. Mustahil. Bukankah meridiannya hancur? Bagaimana dia masih bisa menggunakan kekuatannya? Komandan Agung, menurutku iblis ini langsung mendekatiku. Kau terlalu berpikir. Iblis mendambakan darah. Siapa tahu siapa yang akan dikejar? Kita belum selesai. Semuanya, berdiri. Bergerak. Pecundang itu tahu sesuatu. Kita harus bunuh dia sekarang. Ini tempatnya. Semua berhenti. Mari istirahat di sini. Ardi. Gerakan bagus tadi. Tentu saja, dengan Ardi di sini, kita pasti akan menyelesaikan misi. Biarkan mereka menikmatinya selagi masih bisa. Hah? Kenapa begitu banyak siluman serigala hijau lagi? Agung, kenapa mereka tidak menyerangmu? Bukankah sudah jelas? Ini adalah jimat pengendali iblis kuno. Tidak ada yang akan keluar hidup-hidup. Kalian semua akan menjadi makanan serigala. Ikuti aku jika kamu ingin hidup. Oh. Tidak, terlalu banyak. Membunuh siluman serigala hijau tingkat 2. Mengekstrak satu esensi tingkat 2. Membunuh siluman serigala hijau tingkat 2. Mengekstrak satu esensi tingkat 2. Jumlah esensi terpenuhi. Peningkatan tersedia. Kamu selesai. Angkap dia. Robek dia menjadi potongan-potongan. Sistem tingkatkan kemampuanku. Tingkatkan. Amukan darah. Apakah Anda ingin menggunakan 10 esensi tingkat 2? Tingkatkan kemampuan amukan darah. Tingkatkan. Peningkatan amukan darah tertinggi berhasil. Efek, vitalitas melonjak. Kekuatan meningkat. Rasa sakit berkurang. Kekuatan tempur fisik keseluruhan meningkat. Ada apa? Dia menerobos. Sekarang giliranku. Monster, mundur. Jangan mendekat. Bicara, siapa yang ingin aku mati? Komandan Biro Penekan Iblis. Tuan Bayu. Bayu, kenapa dia ingin aku mati? Aku tidak tahu. Apalagi yang kau tahu? Malam ini tengah malam, Bayu akan mengirim puluhan warga.
ke sarang Raja Serigala di puncak pegunungan Gersang. Dia akan memberi mereka makan kepada Raja Serigala tingkat kematian. Kasihanilah. Pengkhianat. Kau tidak pantas hidup. Bayu, kau memberi makan warga kepada iblis. Malam ini aku akan membunuh iblis itu dulu, lalu aku akan mengambil nyawamu yang sengsara. Ini nih. Agung menggunakan benda ini untuk mengendalikan iblis serigala. Kenapa tidak bekerja? Barang rongsokan. Jadi harus diremas dulu agar berfungsi. Tolong, ada yang selamatkan kami. Bayu, sebagai komandan Biro Penekan Iblis, bersekongkol dengan iblis dan memperdagangkan nyawa demi kekuasaan dan jabatan. Oh tidak, Putri pergi sendirian ke kediaman komandan untuk menyelidiki Bayu. Dia sendirian, jadi pasti berbahaya. Tuanku, aku menemukan ini di tubuh iblis itu. Wakil Komandan Putri, Anda datang larut malam hanya untuk urusan ini? Fisik bela diri Yin murni, yang diinginkan Raja Ular, telah jatuh ke tangan kita. Wakil Komandan Putri, Anda sudah bekerja keras. Ini, coba teh Dragon Well prahujan yang baru tiba ini. Tuanku, aku tidak haus. Apa? Wakil Komandan Putri, Anda pikir tehku beracun? Apa yang Anda masukkan ke dalam teh? Tuanku, selamatkan kami. Kami tidak mau dimakan iblis. Semua, diam. Aku datang untuk menyelamatkan kalian. Prosesi upeti baru saja pergi. Kenapa ada yang lain lagi? Berani-beraninya kau berani menyentuh makananku. Oh tidak, itu Raja Serigala peringkat kematian. Jika aku menghindar sekarang, orang-orang di belakangku yang akan terkena. Kekuatan yang luar biasa. Rasanya tulangku patah. Hanya makanan. Masih berani melawan? Aku mengalami luka dalam. Aku tidak bisa bertarung langsung. Dengan kekuatan lemahmu, kau berani menantangku? Ada cahaya di perutnya. Aku harus menyerang inti iblisnya. Ini kesempatanku. Manusia, memaksaku membakar inti iblisku. Akan kucabik-cabik kau. Kekuatan Raja Serigala sudah mencapai level menengah peringkat kematian. Amukan darah level menengah. Aktifkan. Berani kamu? Raja Serigala peringkat kematian telah dieliminasi. Mendapatkan esensi peringkat kematian X1. Sifat baru terbuka, langkah angin. Meningkatkan kecepatan dan penghindaran. Nyaris saja. Cepat, lari turun gunung, jangan menoleh ke belakang. Terima kasih, tuanku, telah menyelamatkan kami. Regenerasi lambat. Butuh waktu untuk sembuh total. Putri masih di rumah komandan. Aku harus pergi sekarang. Langkah angin. Peringatan, memaksakan langkah angin saat luka parah berisiko tubuh kolaps. Tidak ada waktu untuk peduli. Putri, bubuk pelemas otot dan racun iblis. Pengikis tulang, bagaimana rasanya? Jangan khawatir. Raja Ular akan merawatmu dengan sangat baik. Bayu, kamu bersekongkol dengan iblis, matilah dengan mengenaskan. Ardi, jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan berada di sisimu. Masih mengandalkan pecundang itu, aku sudah memerintahkan dia dikirim ke pegunungan Tandus untuk menjadi mangsa serigala. Mungkin bahkan tulangnya pun sudah tidak tersisa sekarang. Ayo pergi, ikut aku menemui Raja Ular.
Ardi. Bagus. Kau masih hidup, lari. Bayu sudah bersekongkol dengan para iblis. Kau masih hidup? Ya. Agung, pecundang itu. Bahkan tidak bisa menyelesaikan tugas sederhana. Bayu. Kau bersekongkol dengan iblis, memberi makan warga kepada mereka, dan menjebak yang setia. Lepaskan putri, dan aku akan biarkan kau mati utuh. Sial. Bahkan dalam keadaan lumpuhmu. Ardi, kau berhasil lolos dari beberapa siluman serigala kecil. Bukannya bersembunyi, kau berani datang ke sini? Maaf, tapi aku juga membunuh yang terbesar. Apa? Kau juga membunuh Raja Serigala? Itu adalah bawahan kesayangan Raja Ular. Pengawal, bunuh dia. Cincang dia. Serang. Langkah angin. Amukan darah. Ayo. Sekarang, giliranmu. Kau masih bisa bertahan, ya? Meski terluka parah, kau membunuh banyak anak buahku. Jika begitu, biarkan aku tunjukkan padamu keputusasaan sejati. Hidup Raja Ular. Bayu, apa yang kau mau? Raja Ular, dia membunuh Raja Serigala Putih. Tolong hancurkan dia. Seekor semut berani membunuh bawahanku? Kau mati. Racun iblis yang begitu pekat. Amukan darah tertinggi, aktifkan. Ardi, di hadapan kekuatan Raja Ular, kau hanya semut yang sedikit lebih besar. Jika aku terus bertarung langsung, vitalitasku tidak akan bertahan. Aku akan habis pada akhirnya. Itu hanya proyeksi ilusi, membunuhku tidak akan semudah itu. Setiap kali proyeksi ular menyerang, Bayu bersinar dengan cahaya hitam, Bayu yang memberi kekuatan padanya. Tidak. Raja Ular, selamatkan aku. Seperti dugaanku, hidupmu adalah kelemahan ilusi itu. Lalu kenapa kalau kau tahu? Kapten patroli kediaman penguasa kota akan segera tiba di sini. Aku hanya perlu menahanmu untuk saat ini. Menunda-nunda, ya? Lihat apakah mereka sampai di sini lebih dulu, atau aku yang menebasmu lebih dulu. Aku hampir di batasku. Ardi, berapa banyak lagi gerakan itu yang kau punya? Tunggu saja mati. Bukankah itu lebih baik? Tunggu mati? Ular kotor ini juga hampir mati. Ardi, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku harus membantunya. Lepaskan aku. Kau kalah. Mati. Pecundang. Mati. Mati. Tidak. Sekarang kesempatanku. Tidak mungkin. Bagaimana aku bisa mati? Membunuh iblis tingkat kematian. Memperoleh esensi tingkat kematian sebanyak 1. Membuka afiks baru. Tebasan bekas es. Efek. Musuh dalam jangkauan menerima kerusakan es besar-besaran. Dapat membekukan dan memperlambat musuh. Ardi, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Patroli bisa muncul kapan saja. Kita harus segera menemukan bukti kolusi Bayu dengan iblis. Ardi, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Patroli bisa tiba kapan saja. Bubuk pelemas otot belum hilang efeknya. Ada yang aneh di sana. Seharusnya ini dia. Ketemu.
Jadi itu dia. Putri, ada apa? Kita harus pergi dari sini sekarang. Komandan, ada apa? Pak, ada pembunuh. Cari cepat. Siapa di sana? Menerobos gerbang kota di malam hari, tangkap mereka. Minggir. Tebasan bekas es. Racunnya menggerogoti meridiannya. Harus segera menetralkan racunnya. Putri, bertahanlah. Setelah aku menetralkan racunnya, aku sendiri akan memenggal kepala tuan bajingan itu. Untuk menghormati arwah keluarga Jenderal Ardi yang gugur. Ardi, Kau sadar, makan dulu. maaf, kau menderita karenaku. Luka kecil ini tidak apa-apa. Jangan bergerak, biarkan aku membalut lukamu. Tidak perlu. 4 tahun lalu, aku hanya bisa melihat dengan tak berdaya saat kau lumpuh. Sekarang, aku tidak ingin melihatmu terluka lagi karenaku. Apa yang terjadi sebelumnya sudah berlalu. Aku telah menyuruh orang untuk diam-diam mengawasimu. Aku tahu, kau berjuang keras. Tapi Kau tidak perlu menjelaskan, aku mengerti. Racun putri tidak bisa ditunda. Aku harus cepat menjadi lebih kuat. Sistem, tingkatkan sifat. Konsumsi esensi tingkat 4, tingkatkan sifat. Regenerasi lambat, Tingkatkan. regenerasi menengah. Kecepatan pemulihan meningkat pesat. Dapat menyembuhkan luka dalam secara perlahan. Konsumsi esensi tingkat 4, tingkatkan sifat. Amukan darah menengah. Tingkatkan. Amukan darah tingkat lanjut. Peningkatan berhasil. luka-lukamu sudah sembuh semua. Haman. Sekarang mari kita tangani racun dalam dirimu. Racun apa ini? Sangat kejam. Itu racun iblis pengikis tulang milik Raja Ular. Itu mengunci semua kekuatanku. Bayu hanya memanggil ilusi. Untuk menyembuhkannya, kita butuh tubuh asli. Tubuh asli Raja Ular adalah ular mistik air hitam puncak tingkat 4. Ia berdiam di gua ular banyak di dalam pegunungan tak berujung. Tidak ada yang bisa mendekatinya. Apa penawarnya? Satu-satunya penawar adalah empedu ular mistiknya. Putri, aku akan bertarung masuk ke gua ular banyak dan mengambil empedu ular mistik untuk menyelamatkanmu. Tempat ini agak menyeramkan. Tidak terlihat ular berbisa sama sekali. Ardi, awas. Jangan khawatir. Ada racun di udara. Amukan darah. Membunuh iblis ular berbisa tingkat 1. Memperoleh 142 esensi tingkat 1. Ular-ular ini terus bertambah banyak. Kita harus memaksa keluar. Ardi, bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Tidakkah kau lihat ular iblis itu? Racun ini sangat ganas, bahkan regenerasi menengah tidak bisa menyembuhkan ini sepenuhnya. Sial. Racun iblisnya meledak, semakin sering datang lebih awal. Tebasan bekas es.
Menyingkir. Pegangan erat. Membunuh iblis ular berbisa tingkat 2. Membuka sifat. Resistensi racun dasar. Efek, sedikit meningkatkan ketahanan terhadap racun. Kita tidak bisa menunda lagi. Racunnya tidak bisa ditekan lagi, kita harus menemukan Raja Ular sekarang. Sial, tempat sialan ini makin susah dilalui. Raja Ular seharusnya ada di atas sana. Tebasan bekas es. Sial, terlalu cepat, benar-benar tidak bisa mengikutinya. Setiap kali ia berbelok, ia menggunakan arus udara itu. Kalau aku bisa sedikit lebih cepat, aku bisa menangkapnya saat ia berbelok. Sistem, sintesis esensi. Sintesis berhasil, memperoleh esensi tingkat 4 Hg1. Tingkatkan langkah angin. Langkah angin menengah, kecepatan meningkat drastis. Kena kau. Membunuh ular terbang penunggang angin tingkat 4. Memperoleh esensi tingkat 4 kali 1. Raja Ular, aku di sini untuk mengambil nyawamu. Ardi, jangan pergi. Ini iblis tingkat 4. Jangan khawatir, Putri. Tunggu aku di sini. Makanan darah lain masuk ke sarang. Sempurna. Raja Ular akan segera menerobos. Persembahkan dia. Tebasan bekas es. Oh tidak, kekuatan petir mengamuk di dalam diriku. Setengah tubuhku mati rasa. Berakhir di sini. Semut. Aku tidak bisa bergerak. Juga tidak bisa menggunakan langkah angin. Tolong jangan. Awas, Ardi. Hancur. Dia benar-benar selamat dari serangan combo petir api kita. Ada yang aneh dari bocah ini. Dia tidak akan pergi jauh. Jaga gerbang dulu. Tunggu sampai Raja Ular keluar dari pertapaan. Dia tidak punya tempat untuk lari. Ardi, kau terluka parah. Ayo pergi. Tidak. Jika kita tidak membunuhnya, kita tidak akan mendapatkan penawarnya. Kau pasti akan mati. Benar kata Putri. Dengan begini, aku akan terkuras oleh kekuatan petir. Aku harus menemukan cara untuk beradaptasi. Kekuatan petir sedang menghancurkan meridianku.
Dengan begini, kau juga akan mati di sini. Kita tidak bisa hanya menunggu mati di sini. Python petir api berkepala dua bisa mengejar kita kapan saja. Asi, kita harus mencari jalan keluar lain. Banyak sekali ular iblis atribut petir. Airnya penuh listrik. Tidak ada cara untuk menyeberang. Tidak ada waktu untuk memilih. Sial. Ini menyebar melalui air. Ardi, kembali. Ardi. Mereka mengumpulkan petir. Mereka butuh waktu untuk mengisi ulang. Sekarang saatnya. Terima kasih, Putri. Sistem, tingkatkan resistensi petirku. Peningkatan resistensi petir dasar berhasil. Sekarang, saatnya menyelesaikan masalah. Ardi. Percayalah. Dasar serangga ceroboh, berani kau kembali? Kali ini akan kugiling kau jadi debu. Yang akan mati adalah kau, binatang. Tebasan bekas es. Bagaimana bisa kau serap kekuatan petir milikku? Tidak mungkin. Bersiaplah mati. Membunuh Python petir api berkepala 2 tingkat 4. Dan mengekstrak 1 esensi tingkat 4. Aku akan menghadapi Raja Ular, jadi sistem, tingkatkan resistensi racun dasar. Mengonsumsi 1 esensi tingkat 4, dan resistensi racun dasar telah ditingkatkan menjadi resistensi racun menengah. Hanya menengah. Sepertinya meningkatkan resistensi racun terlalu sulit, tapi setidaknya aku bisa melawan, dan Putri. Aku sudah menangani ular piton berkepala 2. Aku senang kau baik-baik saja. Setelah aku menangani yang di dalam, aku bisa menyembuhkanmu. Tikus kecil, berani kau masuk ke dalam istanaku? Ardi, Raja Ular di mana? Pasti dia ada di bawah kolam darah ini. Tikus kecil, berani kau masuk ke wilayahku? Membunuh pengawalku? Kau tidak tahu apa itu kematian? Kau bersekongkol dengan penguasa kota perbatasan, menyakiti orang tuaku, dan hari ini aku akan membunuhmu untuk membalas mereka. Kabut racun di sini lebih tebal dari di luar. Hati-hati. Bagaimana kau bisa memiliki racun iblis pengikis tulangku di dalam tubuhmu? Jadi kau memiliki tubuh yin murni. Tepat yang kubutuhkan untuk memperkuat fondasiku. Pertama, bunuh tikus kecil di sampingmu itu. Racun yang begitu kuat, bahkan dengan resistensi racun menengah,
Aku hampir tidak bisa menahannya. Kau pikir memiliki resistensi racun membuatmu bisa melawanku? Mari lihat berapa kali kau bisa menahannya. Langkah angin, aktif. Tebasan bekas es. Mantap. Kau bahkan memiliki kekuatan regenerasi. Tidak heran kau bisa sampai sejauh ini. Tapi hari ini, kau tidak akan pergi. Tebasan bekas es. Beku. Putri, bertahanlah. Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Dia baru saja menerobos, tingkatannya tidak stabil. Sumber kekuatannya ada di tanduk naga itu, harus memotong tanduk naganya dulu. Amukan darah. Maksimalkan. Kau binatang, rasakan ini. Di depanku, kamu hanya punya satu takdir, mati. Kelemahanmu sudah kutemukan. Sekarang giliranku. Tanduk nagaku. Aku ingin kau mati. Sekarang giliranku. Hancur. Selamat, kamu mendapatkan empedu ular mistik. Mengalahkan Raja Ular Mistik Air Hitam tingkat 5. Mengekstrak satu esensi tingkat 5. Kemampuan baru terbuka. Petir 9 langit. Serangan petir skala besar. Putri, penawarnya ada di sini. Ardi, Aku di sini. Sekarang sudah aman, racunmu sudah sembuh. Selanjutnya, saatnya pergi mencari penguasa kota. Situasi perbatasan telah ditangani dengan baik. Penunjukan dari ibu kota akan segera tiba. Tuanku, ini adalah tanda hormat saya yang kecil. Mohon, bersama tuan kami, sampaikan kata baik untuk saya. Penguasa kota, saya memiliki berita mendesak untuk dilaporkan. Tuanku, Komandan Bayu tewas di kediamannya. Penjaga gerbang melaporkan bahwa Ardi dan Putri membunuh para penjaga dan melarikan diri melalui gerbang kota. Pecundang, benar-benar sekumpulan pecundang. Kapten Pengawal, keluarkan perintah perburuan di seluruh kota segera. Untuk Ardi dan Putri, bunuh begitu terlihat. Ya, tuanku. Tangani ini dengan benar. Jangan membuat marah tuan kita. Ardi, Putri, sebaiknya kau jangan merusak rencanaku. menyerang duluan? Langkah bagus. Kita harus kembali. Biro penekan iblis tidak boleh jatuh ke tangan penguasa kota. Itu senjata kunci kita melawan penguasa kota. Urusan kota berada di bawah jurisdiksi pengawal kota kami. Kalian dari Biro Penekan Iblis, urus urusan kalian sendiri. Pergi. Ampuni saya, Tuan.
Anakku telah diwajibkan memperbaiki tembok kota selama 2 minggu sekarang. Sekarang dia tidak ditemukan, hidup atau mati. Masih membuat masalah. Kau mencari masalah? Siapa di sana? Berani ikut campur dengan pengawal kota? Ardi, kau berani muncul di kota? Bunuh dia. Ardi, apa kau membunuh komandan? Lihatlah, ini wajah asli komandan yang kau layani, dan penguasa kota di belakangnya. Ini mustahil. Aku Putri. Aku bisa menjamin bahwa setiap kata di buku besar itu benar. Penguasa kota bersekongkol dengan iblis, membantai kawan-kawannya sendiri. Kami dari Biro Penekan Iblis tidak akan pernah berpihak pada pengkhianat seperti itu. Kami akan mengikuti Wakil Komandan Putri untuk memperbaiki keadaan. Saudara-saudara, Wakil Komandan Putri kembali. Penguasa kota bersekongkol dengan iblis. Bayu adalah anteknya. Ini bukti yang kuat. Dia memberi makan warga kepada iblis sebagai imbalan kekuasaan dan jabatan. Prajurit keluarga Ardi kita. Semua tewas di tangan pengkhianat ini. Jika kita tidak membalas ini, langit tidak akan memaafkan. Biro Penekan Iblis bersumpah untuk melenyapkan pengkhianat. Kami akan mengikutimu, Wakil Komandan Putri. Kami akan mati demi Wakil Komandan Putri. Penguasa kota, kabar buruk. Putri dan Ardi kembali. Mereka menghasut seluruh Biro Penekan Iblis untuk memberontak. Apa? 2 orang bodoh yang nekat itu. Bunuh saja Putri dan Ardi, dan biro itu akan tetap menjadi milikku. Pano, kemarilah. Ya, tuanku. Bawa pengawal bersirah berat. Dan kepung Biro Penekan Iblis segera. Bunuh siapapun yang melawan di tempat. Bawakan aku kepala mereka. Sesuai perintah. Tuan Ardi, kabar buruk. Pano, kapten pengawal kediaman penguasa kota, telah membawa pengawal bersirah berat dan mengepung Biro Penekan Iblis. Ini adalah pasukan elit paling handal, milik penguasa kota, dan Vano berada di puncak peringkat keempat. Ardi, Putri, turun ke sini dan mati. Serang. Hancurkan Biro Penekan Iblis. Zirah berat mereka terlalu kuat. Senjata biasa tidak bisa menembus. Jika terus begini, gerbangnya tidak akan bertahan lama. Ardi, pikirkan sesuatu. Kita tidak bisa terus bertahan. Kamu pikir karena pakai tempurung kura-kura, aku tidak bisa membunuhmu? Seluruh anggota Biro Penekan Iblis, buka gerbang. Serbu bersamaku. Bunuh semua anjing penjilat itu. Jangan ada yang hidup. Pergi ke neraka dan pertanggungjawabkan pada warga. Pecundang.
Sekelompok pecundang, kau hancurkan pasukan elitku. Hari ini, akan kucabik-cabik kau. Bayu sudah pergi ke neraka. Dan kau akan menyusulnya. Kau sendirian? Berani melawan penguasa kota? Itu saja kemampuanmu? Coba ini. Tebasan penghancur bumi. Coba yang ini. Tebasan penghancur bumi. Kekuatan mentah seperti itu. Pertahanan zirah berat ini gila. Aku harus mencari titik lemah. Tidak berguna. Kamu tidak cukup kuat. Petir 9 langit. Ini kesempatanku. Jenderal Vano jatuh. Kita kalah. Lari. Masih berpikir untuk kembali dan membuat masalah? Orang tuamu juga ada di kota. Semuanya berhenti di situ. Tunjukkan pada yang lain. Kakakku juga hilang. Penguasa kota berkata, mereka dikirim ke kota yang aman. Kami akan mengikuti wakil komandan putri untuk membunuh pengkhianat. Sekarang, ikuti aku untuk membunuh Tuan Qian. Tuan Qian, keluarlah dan hadapi kematianmu. Kira gerombolan ini bisa membunuhku? Naik sekali. Hanya kau? Kira kau bisa menghentikan kami? Keluarlah. Iblis-iblis. Begitu banyak iblis. Penguasa kota. Benar-benar bersekutu dengan iblis. Dasar binatang. Membantai orang tak berdosa. Bunuh mereka semua. Tuan Ardi. Kami yang ngurus ini. Kau dan wakil komandan putri, pergi bunuh Tuan Qian, pengkhianat itu. Petir 9 langit. Kau berhasil masuk. Cukup baik, ya. Sayangnya, melawan kekuatan absolut, tidak ada yang bisa. Semua, mundur. Tuan Qian, hidupmu adalah milikku. Hanya ini yang kau punya. Putri. Aku yang memimpin. Kau tahan mereka. Baik. Mati untuk tuanmu. Tebasan bekas es.
hancur. Berani kau menyakitiku? Harimau hitam, serang. Tuan Qian, kau benar-benar menurun. Tidak bisa bahkan menghancurkan dua serangga. Hentikan omong kosong. Cincang dia. Putri, awas. Ardi. Ardi, serangan harimau hitam mengandung racun iblis. Apalagi yang kau punya? Tuan Qian, serangga ini milikku. Aku baik-baik saja. Putri, tahan penguasa kota. Serahkan harimau iblis itu padaku. Baik. Hati-hati ya. Kau terlalu percaya diri. Oh tidak. Serangannya menular ke tubuhku, melemahkan kekuatanku. Tidak bisa melawan langsung. Tebasan bekas es. Petir 9 langit. Untuk pecundang seperti dia, layak? Akan kuberi dia waktu meski aku mati. Serang. Tuan Qian, selamatkan aku. Erosi bayangan. Hanya efek dasar. Sedikit menekan pemulihan, dan mengurangi ketahanan target. Apa? Harimau hitam mati. Bagaimana bisa? Tuan Qian, sekarang giliranmu. Erosi bayangan. Tuan Qian, kau pantas mati. Sial. Bagaimana kau bisa begitu kuat? Kau terlalu lemah. Ini kemampuan harimau hitam. Lalu kenapa kau tahu? Apa trik lain yang kau punya? Kau memaksaku. Seni rahasia pembakar darah. Ardi, cepat. Terima kasih, Putri. Ardi, bunuh aku jika kau harus. Tapi para tuan di ibu kota tidak akan mengampunimu. Aku akan pergi ke ibu kota sendiri. Kau hanya bunganya dari dendam kesumat? Tuan Ardi, sekarang pengkhianat sudah pergi. Perbatasan tidak bisa sehari pun tanpa pemimpin. Tinggallah, Anda dan Wakil Komandan Putri. Pimpin kami untuk melindungi perbatasan. Tinggallah, Tuan Ardi. Tuan Qian, dia hanya anjing bagi orang-orang di ibu kota. Jika akar kejahatan sejati tidak dicabut, perbatasan tidak akan pernah tahu kedamaian. Mengenai posisi penguasa kota, aku tidak bisa menerimanya. Tuanku, jika Anda pergi, bagaimana jika ibu kota mengirim pejabat korup lain? Benar. Jika Anda pergi, apa yang akan terjadi pada kami? Aku serahkan pertahanan perbatasan kepada kalian berdua. Ingat ini, kalian lindungi orang-orang di belakang kalian. Owen, bukan para bangsawan di ibu kota. Tuanku, ibu kota adalah sarang bahaya. Perjalananmu ke sana. Tenang, aku yang menjaganya. Perairan ibu kota,
Lebih dalam dari yang kita bayangkan. Sedalam apapun, kita harus menemukan dalangnya. Utang darah orang tuaku harus dibayar dengan darah. Semuanya, jaga diri. Selamat tinggal, Tuan Ardi. Nyonya Putri. Perjalanan aman. Kalian berdua. Tolong, iblis. Aneh. Bagaimana binatang iblis bisa sampai di jalan kekaisaran? Ayo, mari kita periksa. Mundur. Jangan mendekat. Cakarmu. Tidak ada istimewanya. Ini adalah liontin giok naga kekaisaran. Orang ini tampaknya penting. Kenapa binatang iblis menyerangnya? Kita tanya dia saat bangun nanti. Karena kamu sudah bangun, bicaralah. Siapa kamu? Kenapa binatang iblis mengejarmu? Saya Edo. Saya penasihat pangeran kedua di ibu kota. Ada rumor di ibu kota bahwa kota biru memiliki seorang guru pemburu iblis yang kuat. Pangeran menghargai bakat, jadi dia mengutus saya untuk merekrutmu. Tapi begitu saya sampai di kota biru, saya disergap binatang iblis. Semua pengawalku tewas. Pangeran kedua, baik di istana maupun di kalangan rakyat, memiliki reputasi bijaksana. Jika dia bekerja untuk pangeran, mungkin kita bisa bekerja sama. Terima kasih sudah menyelamatkan nyawaku, kalian berdua. Karena kalian mau ke ibu kota juga, mengapa tidak ikut denganku? Di ibu kota, dengan dukungan pangeran kedua, kalian akan terhindar dari masalah. Tidak perlu. Kamu salah paham, kawan. Ibu kota berbeda. Tanpa koneksi, kamu hampir tidak bisa berpijak. Sejujurnya, jika kamu membantu saya mendapatkan sang guru, begitu kita kembali ke ibu kota, pangeran akan memberi imbalan besar padamu. Edo benar. Di ibu kota, kita butuh pelindung, kita harus membantunya. Kalau tidak, begitu di ibu kota, akan sulit menyelidiki para pejabat itu. Kami bisa membantumu, tapi setelah selesai, bagaimana dengan pangeran kedua? Jangan khawatir, saya urus pangeran. Kota biru ada di depan. Ayo kita berangkat sekarang. Baiklah. Apa kau dengar? Guru Zephyr benar-benar abadi hidup. Satu jimat bisa mengusir iblis manapun. Ya, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dia melambaikan tangannya, dan seekor ular iblis berubah menjadi abu. Hei, di mana guru yang kau bicarakan? Kuil terbengkalai di tepi sungai. Kertas jimat ini memiliki aura iblis samar. Ini sama sekali bukan jimat penolak iblis. Ardi, jimat-jimat ini mencurigakan. Aku tahu. Mari lihat apa yang terjadi dulu. Aku Edo, seorang murid rendah hati. Salam, Guru Zephyr. Tidak perlu formalitas, dermawan. Aku sudah meramalkan bahwa tamu terhormat akan berkunjung hari ini. Kalian berdua dikelilingi aura pembunuh. Kalian pasti orang yang sering berurusan dengan iblis. Guru, ramalanmu tepat sekali. Kami datang atas nama yang mulia, Pangeran Kedua, untuk mengundangmu maju dan membunuh iblis dan monster. Akhir-akhir ini, banyak yang memintaku untuk maju. Ada tanda bukti siapa dirimu? Kuku seseorang tidak akan berwarna seperti ini. Tunggu, apa guru ini sebenarnya iblis? Guru, ini liontin giok pribadi Pangeran Kedua. Ini membuktikannya.
yang selama ini ku nantikan akhirnya tiba. Lindungi dia. Mundur. Kau mengacaukan rencanaku. Kalau begitu, kau mati duluan. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa merasakannya lagi. Iblis ini bisa meniru lingkungan sekitarnya dan menyembunyikan dirinya. Dasar pengecut bersembunyi. Masih tidak bagus, tidak bisa merasakannya. Jika terus begini, aku akan kelelahan. Ayo coba serangan area. Petir 9 langit. Kau bahkan tahu sihir petir? Aku tahu lebih banyak. Harus segera akhiri ini, jangan biarkan dia menghilang. Mengalahkan iblis kadal peniru tingkat 6, mengekstrak esensi tingkat 6 kali 1, membuka kemampuan baru, kamuflase peniru, efek, sangat mengurangi keberadaanmu. Senang kau selamat. Edo, targetnya adalah kau selama ini. Dia di sini. Jangan biarkan siapapun lolos. Siapa kau sebenarnya? Edo, waktumu habis. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau ingin membunuhku? Orang mati tak perlu tahu. Ayo kita berjuang untuk keluar. Ke kediaman penguasa kota. Meskipun mereka berani, mereka tidak akan berani macam-macam dengan kediaman penguasa kota. Naif. Iblis ini telah menyamar sebagai seorang ahli di pinggiran kota selama ini. Apa kau pikir kediaman penguasa kota bersih? Kalian bajingan gegabah. Berani kalian membunuh di kota biru. Tangkap mereka, mundur. Aku lalai dalam tugas. Maaf telah mengejutkan tuanku. Di sini berbahaya. Mohon, tuanku, kembali ke kediaman bersamaku untuk merawat luka tuanku. Terima kasih. Kau berani menyerbu kediamanku. Ini adalah token naga biru milik Putra Mahkota. Tuan Setiawan, kau tahu artinya. Putra Mahkota memerintahkanmu untuk menyerahkan orang itu. Lakukan ini. Dan Yang Mulia akan memberi hadiah padamu. Tuanku, Edo adalah anak buah pangeran kedua. Jika sesuatu terjadi padanya di sini di kota biru, jangan lupa, istri dan anak-anakmu masih di ibu kota. Sebelum bertindak, pikir 2 kali. Mengerti? Tuanku. Aku ada kabar. Tidak banyak. Siapa itu? Pangeran kedua punya banyak musuh. Aku sudah menyiapkan makanan dan anggur untuk menenangkanmu. Tuan Setiawan, apa maksud ini?
Edo, jangan salahkan aku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang. Setiawan, apakah kamu melakukan pengkhianatan? Yang Mulia, aku tidak berani. Siapa yang menyuruhmu? Seseorang datang dengan tanda milik putra mahkota dan menemukanku. Tidak mungkin. Seseorang pasti telah memalsukan tanda itu. Bagaimanapun juga, yang terpenting sekarang adalah menangani orang misterius itu. Benar, Tuan Setiawan, membunuh Yang Mulia adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Sekarang kamu tahu apa yang harus dilakukan. Aku mengerti. Tapi, setelah ini selesai, aku mohon kepada Yang Mulia untuk melindungi istri dan anak-anakku. Di masa depan, aku bersedia mengabdi kepadamu dengan kesetiaan yang paling tulus. Setiawan, kau pancing dia ke pavilion hujan di dalam kediaman. Itu dikelilingi air, di semua sisi. Hanya ada satu jalan masuk. Jebakan yang sempurna. Yang Mulia, tenanglah. Aku akan mengatur semuanya sekarang. Tuan Setiawan, orang itu sangat berhati-hati. Jangan tunjukkan kelemahan. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Ardi, aku tidak bermaksud menyembunyikannya. Tidak apa-apa. Apa yang kau janjikan padaku? Ingat saja, Yang Mulia. Apakah kamu sudah menyelesaikan apa yang kuminta? Di mana barangnya, tuanku? Tunggu sebentar. Aku sudah menyuruh seseorang mengirimnya. Setiawan, beraninya kau mengkhianati putra mahkota. Tidakkah kau takut pada istri dan anak-anakmu? Beraninya kau, pembunuh bayaran. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Membunuh pangeran kedua. Itu kejahatan berat. Mau lari? Bisa kau kabur? Ardi, kalau bukan karena pecundang itu, Tuan Qian, kau sudah mati. Jadi kau juga terlibat. Tebasan bekas es? Petir 9 langit. Pemenang mendapat segalanya. Lakukan sesukamu. Kau tidak akan mendapat apa-apa dariku. Bicara. Siapa di balik semua ini? Binatang iblis di luar jalan kekaisaran. Guru yang menyamar. Itu juga perbuatanmu, bukan? Lalu bagaimana dengan perbatasan? Siapa gurumu? Putra mahkota. Bicara sombong. Aku akan bicara. Kau sebaiknya mengaku. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Jika ceritamu tidak cocok, kau tidak ingin tahu konsekuensinya. Guru akan membalasku. Yang Mulia, percaya atau tidak, ini pasti terkait dengan putra mahkota. Ayo, 6. Waktunya menuju ke ibu kota. Ardi, aku akan menyampaikan surat ini kepada ayahku, Raja. Selagi kau di ibu kota, jika kau mendapat masalah saat penyelidikan, datanglah padaku. Terima kasih, Yang Mulia. Ardi, ini pertama kalinya aku di ibu kota. Ayo kita jelajahi. Tentu, kita juga bisa mengumpulkan informasi. Dari mana datangnya si cantik ini? Aku belum pernah melihatnya di ibu kota sebelumnya. Cantik, aku adalah putra Menteri Kepegawaian, Menteri Wira, Wisnu. Maukah kau memberiku kehormatan untuk minum bersamaku?
Pergi jika kau tidak mau mati. Pergi? Baiklah kalau begitu, tangkap dia. Patahkan kaki orang ini. Dan bawa wanita itu kembali padaku. Kau. Berani-beraninya kau menyerang orang di depan umum. Pengawal. Tolong. Pengawal kerajaan. Tuan Wira, ada apa kau kesini? Komandan Laksmana, orang ini menyerang orang di jalan. Dia melukai pengawalku dengan parah. Tangkap dia segera. Lemparkan dia ke penjara langit. Pengaruh keluarga Wira terlalu kuat. Aku tidak bisa menyinggung perasaan mereka. Maaf, Ardi. Bawa dia. Ini ibu kota. Begitu aku melawan pengawal kerajaan, itu hanya akan menarik lebih banyak ahli. Putri, kau pergi duluan. Pergi beritahu Yang Mulia, aku akan menahan mereka. Tidak, aku akan tetap bersamamu. Dengarkan aku. Ini ibu kota. Mereka tidak akan berani bertindak sembarangan padaku. Nak, melawanku? Aku ingin tahu apa dukunganmu. Ayahanda. Seseorang di istana bersekongkol dengan ras iblis dan membantai rakyat kita. Terlebih lagi, mereka mencoba membunuhku di Kota Biru. Beta mohon keadilan, Ayahanda. Ini melibatkan putra mahkota. Putra mahkota, apa yang bisa kau katakan untuk membela diri? Ayahanda, tolong lihatlah kebenarannya. Edo dan Beta selalu akrab dan saling menghormati. Mana mungkin ada percobaan pembunuhan, pasti ada orang yang sengaja memecah belah kami berdua. Soal token naga biru, aku kehilangan satu beberapa hari lalu. Mungkin diambil oleh penjahat untuk menjebakku. Edo, mungkin kau sedang dibodohi oleh seorang penipu? Dengan binatang buas berkeliaran, ini menyangkut kehormatan kerajaan. Ini tidak bisa dibahas di depan umum. Terlalu banyak keraguan. Tunda penyelidikan. Edo, kau pasti lelah setelah perjalanan jauh. Kembalilah ke kediamanmu dan beristirahat. Ayahanda. Beta. Cukup. Keluar. Nak, ku dengar kau cukup keras kepala. Kau bersekongkol dengan ras iblis dan merencanakan pengkhianatan. Buktinya kuat. Cara yang bagus untuk memfitnahku. Ibu kota benar-benar korup. Ini akibatnya jika kau melawanku. Baru dapat kabar dari putra mahkota. Soal Kota Biru, aku sarankan kau mengaku. Begitu terburu-buru? Memang benar putra mahkota di balik ini. Aku sudah tahu wanita itu menemui Yang Mulia. Jangan khawatir. Sebelum dia muncul, kau akan kulempar ke menara penekan iblis. Ku dengar di dalam menara itu semuanya iblis besar. Mereka paling suka pendekar dengan vitalitas kuat. Pengawal, bawa dia pergi. Putra mahkota, begitu aku keluar dari menara penekan iblis, kau akan kubayar dengan nyawamu. Berhenti di situ. Lindungi menara penekan iblis. Hentikan dia. Ardi. Masih mencoba menyelamatkan orang, mimpi saja. Putri, mundur. Menara ini dilindungi. Kau tak bisa menerobos masuk. Bukankah aku bilang cari pangeran kedua? Yang Mulia belum kembali. Ardi, kau tidak bisa masuk ke menara itu. Dia sudah di dalam menara. Dan dia berani menyerang. Dia ingin mati. Putri, dengar. Lupakan aku. Tetap di sini tidak akan membantu. Pergi cari Edo. Katakan padanya jika dia ingin hidup,
Dia harus berhenti bergantung pada kaisar yang sombong itu. Pergi sekarang. Ardi benar, kita butuh rencana. Kumpulkan semua kekuatan yang kita bisa. Prajurit perbatasan, penguasa kota biru. Semua yang tertindas oleh putra mahkota. Ibu kota butuh penguasa baru. Itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Ayo cepat. Menara penekan iblis tidak boleh jatuh. Penghalangnya sudah hilang. Setidaknya aku bisa membela diri sekarang. Apa itu? Di mana ini? Medan perang dari 4 tahun lalu. Keluarga Jenderal Ardi, hari ini kau mati. Tidak. Kekuatan spiritual yang lezat. Yang mulia, Anda belum makan sehari. Minumlah sup ginseng untuk mengganjal perut. Urusan istana tidak bisa terburu-buru. Apa gunanya? Kau pikir pengakuan tertulis akan membuat ayahanda menyelidiki kasus persekongkolan iblis secara tuntas, dan memberikan keadilan bagi penduduk perbatasan dan Ardi, yang mulia? Selagi ada nyawa, ada harapan. Pasti ada jalan. Pengawal. Pembunuh. Yang mulia, cepat pergilah. Mereka bukan orang biasa. Jangan khawatir tentang kami. Target terlihat. Bunuh mereka. Pembunuh terkutuk. Bahkan jika harus mengorbankan nyawaku, akan kubunuh kalian semua. Yang mulia, Ardi telah dilempar ke menara penekan iblis. Dia memerintahkanku untuk melindungimu dengan nyawaku. Apa? Jadi Ardi juga diserang? Yang mulia, selama Anda masih hidup, kita masih punya kesempatan. Yang mulia, ayo pergi. Kediaman pangeran tidak akan bertahan. Ardi, kau benar. Selalu mengalah hanya membuat musuh semakin berani. Mulai hari ini, aku, Edo, juga akan bersaing memperebutkan tahta. Untuk menegakkan keadilan. Dendam kesumat, faksi persekongkolan iblis, dan putra mahkota, akan kuhitung satu persatu. Yang mulia, ayo pergi. Untuk menghubungi veteran perbatasan dan penguasa kota biru, kita masih punya kekuatan. Menyerahlah. Kau tidak bisa menyelamatkan siapapun. Orang tuamu, rekan kerjamu, kekasihmu. Semua orang akan mati karenamu. Aku akan menyelamatkan mereka. Ardi, jangan menyerah. Aku akan kembali untuk menyelamatkanmu. Tidak, aku tidak bisa mati di sini. Putri masih di luar menungguku. Aku belum membalas dendam orang tuaku. Pengkhianat kolusi iblis masih hidup dan sehat. Petir 9 langit. Hancurkan. Petir 9 langit. Jika bukan karena Putri, kau pasti sudah berhasil. Tuanku, ampuni aku. Ampuni nyawaku.
Membunuh iblis khusus tingkat 7, memperoleh 5 esensi tingkat 7, membuka sifat baru. Mata kebenaran, efek, kekuatan spiritual meningkat, dapat melihat menembus ilusi dan penyamaran. Sistem, tingkatkan amukan darah. Konsumsi 10 esensi tingkat 7 untuk meningkatkan amukan darah tingkat lanjut. Tingkatkan. Peningkatan amukan darah sempurna berhasil. Efek, kekuatan vitalitas bersirkulasi sempurna. Dapat untuk sementara meledakkan kekuatan 20 kali lipat dirimu. Kekuatan 20 kali lipat. Lihat aku menghancurkan menara ini. Lari. Kenapa kau tidak lari? Yang mulia, hari ini adalah hari kematianmu. Kalian anjing penjilat putra mahkota. Aku akan kembali menghantuimu. Kau mau membunuh Yang Mulia? Harus lewat mayatku dulu. Lihat, bukankah itu wakil komandan putri? Sepertinya dia sedang bertarung dengan seseorang. Itu wakil komandan putri. Ada pengejar di belakangnya. Cepat, buka gerbang kota. Pemanah, bersiap. Pemanah, bersiap untuk melindungi mereka. Selamat datang kembali, wakil komandan putri. Ini Yang Mulia Pangeran kedua. Yang mulia. Yang mulia. Bagaimana luka wakil komandan putri? Tabib bilang hanya kehilangan darah. Tidak serius. Syukurlah. Bagaimana dengan Tuan Ardi? Kenapa dia tidak kembali bersamamu? Ardi. Dia difitnah oleh anak buah putra mahkota karena aku. Mereka memalsukan bukti kolusi dengan iblis. Dan mereka melemparkan Ardi ke menara penekan iblis. Apa? Menara penekan iblis? Tempat itu jebakan maut. Putra mahkota. Berani sekali dia menyakiti pegawai setia seperti ini. Tuan Ardi memberikan segalanya untuk tanah perbatasan. Yang mulia, tolong beri perintah. 100.000 prajurit tanah perbatasan akan mengikuti Yang Mulia dan Wakil Komandan Putri hingga mati. Untuk mengalahkan pengkhianat dan membalas dendam Tuan Ardi. Balas dendam. Aku harus menyelamatkan Ardi. Putra mahkota mengira kita sudah habis. Ini kesempatan terbaik kita untuk membalas. Tanah perbatasan punya banyak perbekalan. Prajurit kuat dan siap. Kita bisa berbaris ke ibu kota kapan saja. Bagus. Kirim pesan ke kota biru. Katakan padanya untuk bersiap. Baik, Yang Mulia. Ardi, bertahanlah. Sebentar lagi. Sempurna, mari kita coba, amukan darah sempurna. Apa yang terjadi? Kekuatanku terkuras? Sungguh nikmat kekuatan vitalitas ini. Terima kasih atas jamuannya, ayo lanjutkan. Biarkan aku menyerap sepuasnya. Sialan benda ini. Benda ini bisa menyerap vitalitasku? Tidak bisa menggunakan amukan darah lagi. Sulit sekali batang tanaman ini. Percuma. Aku perlahan-lahan menguras kekuatanmu. Berjuanglah sesukamu. Keputusasaanmu akan membuat energi kehidupanmu semakin nikmat. Tidak. Kalau begini terus, aku akan terkuras habis. Mata kebenaran, buka. Ketemu. Itu intinya. Sudah berakhir. Sebentar lagi, kamu akan menjadi makananku. Belum berakhir. Karena energi darah tidak berhasil, coba yang lain. Tebasan bekas es. Ini kekuatan dingin ekstrem. Dasar semut.
Ah, begitu? Kamu takut dingin, ya? Nah, itu jadi lebih mudah. Jadi bagaimana kalau kau tahu? Batang pohonku tak terbatas. Tidak bagus, terlalu banyak batang, harus mencapai inti tubuh utamanya, erosi bayangan. Maju. Apa yang kau lakukan? Hentikan dia. Pecah. Jadi ini wujud aslimu, ya? Tidak. Jangan. Mengalahkan sulur hantu pemakan jiwa tingkat 7 khusus, mendapatkan 10 esensi tingkat 7, sifat baru terbuka, penguras nyawa, efek, serangan sedikit memulihkan vitalitas dan stamina sendiri. Orang di lantai 4. Kedengarannya lebih berbahaya, ya? Yang Mulia, Wakil Komandan Putri. Ini surat rahasia dari Tuan Setiawan dari Kota Biru, dan dia sudah siap menunggu perintah Anda. Bagus. Setiawan akhirnya berhasil. Pergerakan pasokan pangan pasukan perbatasan yang mencurigakan sudah jelas. Itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Yang Mulia, kami punya masalah. Pergerakan pangan kami di luar kota terlihat oleh mata-mata putra mahkota. Apa? Cepat sekali. Sekarang, bagaimana? Berikan perintah, suruh seluruh pasukan melakukan latihan di luar kota. Sekarang. Latihan? Tapi, Nyonya Putri, bukankah itu akan membuat mereka semakin curiga? Bilang itu untuk pertahanan melawan binatang iblis. Juga, buat buku catatan pangan palsu. Jika putra mahkota datang memeriksa, kita akan memberinya pertunjukan. Yang Mulia Putra Mahkota, pasokan pangan pasukan perbatasan akhir-akhir ini sangat aktif secara tidak biasa, tidak terlihat seperti latihan biasa. Para pecundang di perbatasan benar-benar menyusahkan. Menteri Wira, pergi ke perbatasan sendiri. Bilang saya mengutusmu untuk memberi penghargaan kepada Legiun Kematian. Lihat apa yang mereka lakukan. Iya, Yang Mulia Putra Mahkota. Jika kau menemukan mereka menyembunyikan ketidaksetiaan, kau tahu apa yang harus dilakukan. Aku mengerti. Menteri Wira, saya tidak tahu Anda akan menghormati kami dengan kunjungan Anda. Maafkan saya karena tidak menyambut Anda dengan baik. Saya di sini atas perintah Putra Mahkota untuk memberi penghargaan kepada Legiun Kematian. Tapi saya heran. Dengan pertunjukan besar ini, siapa yang Anda jaga? Tuanku, Anda mungkin tidak tahu, tapi binatang iblis akhir-akhir ini aktif. Kami tidak boleh lengah. Ini laporan biaya pangan, silakan lihat, Tuanku. Saya harap Anda tidak bermain tipu daya. Tetap pada rencana. Dalam 4 hari, seluruh pasukan akan diam-diam membongkar kemah dan berbaris menuju ibu kota. Ini puncak menara penekan iblis. Kehadiran yang begitu kuat, apakah ini penjaga terakhir menara penekan iblis? Amukan darah sempurna. Langkah angin. Tebasan bekas es. Erosi bayangan. Petir 9 langit. Serangan ini seharusnya bisa melukainya dengan parah. Hanya itu yang kau punya, kau hanya menggelitiku.
Apa? Itu serangan kekuatan penuhku. Bahkan tidak menggores kulitnya. Dia terlalu cepat. Bahkan mata kebenaran tidak bisa mengikutinya. Itu sakit. Tulangku hancur. Semut. Kau beruntung. Jadi ini dia. Kekuatan tingkat 8. Perbedaannya terlalu besar. Bagaimana aku bisa menang? Rutenya sudah direncanakan. Legiun Kematian sedang berkumpul diam-diam di pinggiran luar ibu kota. Beta sudah mengirim pesan kepada penguasa kota biru. Dia akan memimpin langsung para prajurit maut untuk mendukung kita dari jalur barat. Yang mulia, Wakil Komandan. Pasukan elit perbatasan, 10.000 orang, siap menunggu perintah. 1.000 pengawal bersirah berat di bawah komandoku, bersedia menjadi barisan depan. Pertempuran ini harus berhasil, tidak boleh gagal. Kita tidak hanya harus membalas dendam penduduk perbatasan yang tak bersalah, tetapi juga menyelamatkan Ardi. Dan menggulingkan kekejaman saudaraku. Untuk mengembalikan Valoria pada keadilan dan cahaya. Ayo bergerak. Sampai jumpa di ibu kota. Yang mulia putra mahkota, Beta baru saja kembali dari wilayah perbatasan. Bicara. Rakyat jelata itu, apakah mereka main curang? Yang mulia putra mahkota sungguh waskita. Mereka memang mengadakan latihan. Tapi itu hanya untuk berjaga-jaga terhadap binatang iblis. Pembukuan sudah diperiksa, sama sekali tidak ada masalah. Hanya sekumpulan pecundang. Tahu mereka tidak akan berani. Si bodoh Edo dan putri itu pasti seperti anjing liar bersembunyi di suatu tempat sekarang. Tentu, dengan kewibawaan yang mulia putra mahkota, siapa yang berani melawan? Begitu Beta naik tahta, hal pertama adalah mencabut kekuatan militer wilayah perbatasan. Prajurit, ibu kota ada di depan kita. Di dalam kota ada pengkhianat, musuh kita. Putra mahkota tidak adil dan membunuh yang setia. Kami bertindak demi langit, dan kami lakukan hari ini. Ardi masih menunggu kita. Setelah pasukan beristirahat penuh, ikuti aku ke ibu kota. Dan bunuh pengkhianat itu. Sistem menggunakan semua esensi. Tingkatkan regenerasiku. Mengonsumsi 15 esensi tingkat 7. Tingkatkan sifat regenerasi menengah. Tingkatkan. Regenerasi sempurna. Peningkatan berhasil. Efek kemampuan pemulihan meningkat pesat. Lagi. Semut, kau benar-benar susah dibunuh. Kali ini, kau tidak akan seberuntung itu. Buang omong kosong. Ayo saja. Kau benar-benar kecoa yang tak bisa dibunuh. Kemampuan pemulihanmu lebih kuat dariku. Kekuatan tunggal ada batasnya, bahkan jika dia tidak bisa membunuhku, aku juga tidak bisa membunuhnya. Jika aku menggabungkan semuanya, mungkin aku punya kesempatan. Kekuatan macam apa ini? Kekuatan untuk mengirimmu ke kuburan.
Tidak mungkin. Bagaimana kau memiliki kekuatan ini? Membunuh kera iblis punggung berlian tingkat 8. Mengekstrak 20 esensi tingkat 8. Membuka sifat baru. Penetrasi kekuatan. Efek seranganmu mengabaikan sebagian pertahanan target. Putri, aku akan segera keluar. Tunggu aku. Regenerasi sempurna. Sangat kuat. Rantai rune mulai memudar. Bagaimana persiapan Putri? Yang Mulia, Wakil Komandan Putri. Legiun Kematian sudah beristirahat. Para prajurit bersemangat tinggi. Siap menyerang kapan saja. Yang Mulia, ibu kota sepi. Tidak ada tanda kita terlihat. Pertempuran ini, kita harus menang. Putra Mahkota bertindak keterlaluan. Dia berkolusi dengan iblis dan menghancurkan negara. Langit tidak akan membiarkan ini. Berikan perintah. Siapkan seluruh pasukan. Para pengkhianat di kota memberi makan rakyat kepada iblis. Apa kau akan membiarkan ini? Tidak akan pernah. Angkat senjata. Kita tempuh jalan berdarah menuju perdamaian. Ikuti aku. Serbu ibu kota. Siapapun yang menghalangi, bunuh semuanya. Prajurit, berangkat. Lapor. Yang Mulia Baginda, kabar buruk. Pasukan Pangeran Keduda sudah di gerbang. Dia memberontak. Apa? Berani Edo? Ayahanda. Edo melakukan pengkhianatan. Dia layak mati. Ayahanda, beri perintah. Kerahkan pasukan di sekitar. Hancurkan pemberontak. Aku akan memimpin pengawal kerajaan untuk mempertahankan istana dengan segala cara. Tidak. Edo masih anakku. Pertama, coba bujuk dia untuk menyerah. Ayahanda, kau terlalu lembut. Kau tidak akan pernah berhasil seperti itu. Yang Mulia Putra Mahkota, istana sudah aman. Yang Mulia Putra Mahkota, apa maksudnya ini? Apakah kau juga melakukan pengkhianatan? Ayahanda, tahta ini. Kau sudah terlalu lama duduk di atasnya. Sekarang giliranku. Anak durhaka. Apa yang kau lakukan? Keluarkan titahku. Kerahkan semua pasukan terdekat untuk memadamkan pemberontakan. Semua pertahankan istana dengan segala cara. Pemberontak manapun yang masuk ke kota, akan dibunuh begitu terlihat. Baik, Yang Mulia Baginda. Akhirnya, aku keluar. Cahyo, waktumu habis. Itu Putri dan Edo, dan pasukan dari perbatasan dan Kota Biru. Mereka benar-benar melakukannya. Ada apa? Aku rasa aku merasakan kehadiran Ardi. Apa? Ardi kabur dari menara. Ardi, aku tahu. Kau akan kembali. Aku kembali. Putri.
Ardi. Kau benar-benar kabur dari menara. Hebat. Tuan Ardi perkasa. Tuan Ardi kembali. Kita bisa. Untuk rakyat yang tak bersalah. Bunuh putra mahkota. Prajurit, ikuti aku menerobos gerbang. Bersihkan pihak kaisar dan bunuh pengkhianat. Serang kota dan bunuh pengkhianat. Serbu. Pemanah, siap. Lepaskan panah. Tembak mereka jatuh. Sekelompok gerombolan. Beraninya kau menghalangi jalan kami? Petir 9 langit. Kau. Anjing penjilat pengkhianat. Kau pantas mati. Penetrasi kekuatan. Hancur. Apa katamu? Gerbang kota telah jatuh. Mustahil. Kaisar baru. Di antara para pemberontak, ada seorang pria. Dia menghancurkan gerbang dengan satu pukulan. Siapa itu? Para pemberontak memanggilnya Tuan Ardi. Sialan pecundang. Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Sampaikan perintahku, semua orang pertahankan istana sampai mati. Lindungi yang mulia putra mahkota. Bunuh para pemberontak. Jangan biarkan satupun hidup. Halangi kami, dan kau mati. Serbu. Sekelompok orang bodoh. Saudara, bunuh. Bunuh semua sampah ini. Tidak ada waktu untuk main-main denganmu. Petir 9 langit. Semuanya, ikuti aku ke dalam aula. Cahyo, kau membunuh ayahmu dan merebut tahta. Bersekongkol dengan iblis, hari ini kau mati. Kematianku, Edo, kau sangat naif. Di dunia ini, pada akhirnya, kekuatan adalah kebenaran. Kau telah melakukan begitu banyak perbuatan jahat. Semua orang ingin kau mati. Siapa di belakangmu? Ingin tahu? Tanyakan di neraka. Aku tidak ingin menggunakannya. Kau memaksaku. Kerajaan ini milikku. Tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Inilah rasanya memiliki kekuatan. Lindungi yang mulia, bunuh monster ini. Aura iblis yang sangat kuat. Dia bukan lagi manusia. Ardi. Kekuatan vitalitasmu baunya lezat. Giliranmu. Kekuatan yang luar biasa. Ardi, Ardi, kau baik-baik saja? kau lihat itu?
Ini kekuatan mutlak. Di hadapannya, kau hanyalah seekor semut. Aku baik-baik saja. Mata kebenaran. Aktifkan. Ah, begitu? Inti kekuatan pil Dewa Iblis ada di jantung. Matilah. Erosi bayangan. Aura iblisku melemah. Penetrasi kekuatan. Mustahil. Bagaimana kau bisa menembus tubuh iblisku? Bahkan jika kau bisa menyakitiku, lalu kenapa? Coba ini. Penguras nyawa. Kau menguras kekuatanku. Monster macam apa kau? Yang mengakhiri hidup sengsaramu. Aku tidak percaya aku kalah. Kaisar Iblis, kau menipuku. Ardi, kita menang. Bagus, Ardi. Belum selesai. Apa dia baru saja bilang Kaisar Iblis? Tuan Ardi, kita menang. Pengkhianat itu sudah habis. Kita menang. Ardi, semuanya sudah berakhir. Ku harap begitu. Ayahanda, jika Anda mempercayaiku sejak awal, ini tidak akan terjadi seperti ini. Apa yang terjadi? Bukankah dia sudah mati? Semuanya, mundur. Apa benda ini? Benar-benar memblokir seranganku? Tidak. Dia melahap semua energi iblis di ibu kota. Aura iblis ini 10 kali lebih kuat dari iblis buas yang pernah kita temui. Segelku akhirnya pecah. Idiot itu, Cahyo, benar-benar mengira pil Dewa Iblis bisa membuatnya tak terkalahkan. Mulai hari ini, benua ini akan kembali ke kekuasaan ras iblis. Itu Kaisar Iblis. Kitab rahasia kerajaan mencatatnya. Pada zaman kuno, leluhur kerajaan kita menyegelnya. Aku tidak pernah mengira. Catatannya ternyata benar. Dia menyerap energi iblis untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Kita tidak boleh membiarkannya memulihkan kekuatannya. Jika kita menyerang sekarang, kita masih punya kesempatan. Leluhur kerajaan tidak bisa membunuhku saat itu, dan kau pikir kau bisa? Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Kekaisaran Valoria. Penetrasi kekuatan. Ras manusia masih terlalu lemah. Sudah berakhir. Semuanya, bentuk formasi pertahanan. Demi perbatasan. Demi Tuan Ardi. Serbu. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bisakah kita bahkan melawan? Tanah ini akan tunduk padaku sekali lagi. Kitab yang kau sebutkan, kitab rahasia kerajaan.
Apakah dikatakan bagaimana cara menghadapinya? Ya, kitab itu. Karena leluhur bisa menyegilnya, pasti dia meninggalkan cara untuk menghadapinya. Kitab itu ada di perpustakaan kerajaan di istana kerajaan. Untuk mencari cara, kau tidak akan punya kesempatan. Biro Penekan Iblis, bersiap. Demi Kekaisaran Valoria. Demi rakyat. Jangan mundur. Wakil Komandan, kau harus menghancurkan para iblis. Masih hidup? Hei semut, ketahananmu cukup menggelikan. Aku akan membunuhmu. Serangga sialan. Pasukanku seharusnya sudah tiba sekarang. Setiawan, evakuasi semua orang dari ibu kota. Ayo, Tuan Ardi. Bagaimana denganmu? aku akan menahannya. Itu perintah. Semuanya, evakuasi bersamaku. Gerak. Kenapa? Kenapa kau tidak mati juga? Selama aku masih berdiri, kau tidak akan lolos. Kau pikir kau bisa menghentikan pasukanku? Kalau begitu, kau mati duluan. Putri, kamu temukan? Ardi tidak akan bertahan lama lagi. Ketemu. Ini diagram formasi pertahanan nasional. Catatan bilang, formasi ini bisa memotong alam ini, memutus energi dunia lain. Putuskan energinya. Kekuatan Kaisar Iblis berasal dari celah itu. Formasi ini bisa menjatuhkannya. Aktifkan formasinya. Butuh darah kerajaan sebagai katalis. Plus kita harus perbaiki beberapa inti formasi kunci. Ayahanda sudah tiada. Kakakku sudah tiada. Sekarang aku adalah penguasa kekaisaran. Apa yang perlu kulakukan? Wakil Komandan, kau duluan. Ini terlalu berbahaya di sini. Jangan khawatirkan aku, harus perbaiki inti formasi. Ayo, menyala. Semut, terima hadiahku. Apa yang terjadi? Kekuatanku hilang. Ini adalah formasi pertahanan nasional. Sekarang, giliranku. Kaisar Iblis, tak berdaya. Apa kau sekarang? Bahkan hanya dengan 30% kekuatanku yang tersisa, untuk membunuh kalian semua, itu sudah lebih dari cukup. Bayangan iblis gelap. Cincang dia. Mata kebenaran, buka. Tipuanmu tidak akan mempan padaku. Perisai 10.000 iblis. Hancur. Penetrasi kekuatan.
Kecil, beraninya kau melukai tubuh asliku? Ikatan terkutuk. Membusuklah. Kekuatanku juga sedang dilemahkan. Erosi bayangan. Bajingan. Berani kau melemahkan kekuatanku? Tangan Dewa Iblis. Penguras nyawa. Sialan, manusia. Baiklah, hancurkan semuanya. Ardi, hentikan dia. Serangan ini akan memusnahkan segalanya. Akhirnya selesai. Putri, Ardi, kamu sadar. Akhirnya kamu sadar. aku masih hidup, kan? Berhenti menangis. Jangan pernah lakukan itu lagi. Apa yang akan kulakukan jika sesuatu terjadi padamu? Berapa lama aku pingsan? Sebulan penuh. Edo sudah dinobatkan sebagai kaisar di atas reruntuhan. Semuanya sudah tenang sekarang. Kanselir Setiawan. Laporkan, silakan. Yang Mulia Baginda, ras iblis di perbatasan telah mundur. Pensiun untuk keluarga prajurit yang gugur telah dibagikan. Rakyat bersatu dalam kesetiaan. Baik, terima kasih, Kanselir Setiawan. Yang Mulia Baginda. Ardi. Bagus. Akhirnya kamu sadar. Kukira. Maaf sudah membuatmu khawatir. Keluarkan titahku. Ardi telah berjasa berharga bagi negara, membunuh Kaisar Iblis. Dia dengan ini diangkat menjadi Raja Penindas. Ardi. Kenapa kamu tidak menerima penghargaan? Tetaplah. Dan perintah kekaisaran ini bersamaku. Takdirku ada di kota perbatasan. Masih ada iblis yang harus dimusnahkan di sana. Rakyat membutuhkanku. Kami akan menjaga perbatasan dengan baik. Jika kamu punya waktu, kamu bisa datang mengunjungi kami kapan saja. Pasti. Kekaisaran ini, aku percayakan padamu. Ardi. Jaga dirimu. Ibu, balas dendam sudah selesai. Negara damai, dan keluarga kita aman. Tenanglah. Dengan aku di sini, ras iblis tidak akan pernah menginjakkan kaki di wilayah Valorian.